Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Indah Kumbarawati, CGP Angkatan 9, Kabupaten Purworejo. Di sini sekarang saya tidak hanya sendiri, akan tetapi bersama Bu Ica Larasati. Bagaimana kabarnya Bu Ica hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah, masih semangat ya? Insya Allah masih. Ya, setiap hari harus semangat bersama Betul. yang lain. Nah, hari ini kita akan praobservasi ya. Kenapa dilakukan praobservasi terlebih dahulu, yaitu agar saya mengetahui bagaimana persiapan Ibu Ica nanti dalam pembelajaran. Ya. Kemudian tujuan observasi itu sendiri adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang sudah dilakukan Bu Ica itu apakah sudah efektif atau tidak. Begitu Bu Ica. Nah, tujuan pembelajaran Bu Ica itu apa saja? Untuk pembelajaran kali ini, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan Hari Raya Agama Indonesia. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengemukakan sikap terhadap perbedaan agama yang ada di Indonesia. Itu berarti materinya tentang atau pembelajaran pendidikan Pancasila. Ya, betul. Nah, Bu Ica, area pengembangan yang ingin digaungkan oleh Bu Ica itu apa saja? Untuk pengetahuannya, peserta didik dapat menyebutkan dan menunjukkan hari raya agama-agama di Indonesia. Untuk peserta didiknya Ya. Kemudian untuk peserta didik juga saya berharap nanti anak-anak dapat mengemukakan atau menyebutkan sikap-sikap yang baik terhadap perbedaan agama yang ada di Indonesia. itu untuk peserta didiknya. Kalau untuk Bu Ica sendiri bagaimana? Kalau saya harap saya bisa mengembangkan pembelajaran yang berdifferensiasi. Kemarin kan kita sudah beberapa kali bertemu dan mempelajari pembelajaran berdiferensi, kemudian budaya positif, kemudian muatan KSE, pembelajaran itu. Nah, strategi yang dipersiapkan Bu Ica itu apa saja dari model, metode, dan media yang digunakan? Kalau untuk modelnya saya ingin menggunakan kooperatif dulu karena nanti anak-anak bisa berkelompok, otomatis kerjasama atau gotong royong anak akan terasa. Kemudian kemandirian anak diharapkan juga dapat lebih terasa. Untuk metodenya? Metodenya saya yang pertama menggunakan penugasan. Kemudian ada pengamatan juga serta ceramah. Kemudian media apa saja yang akan digunakan saat pembelajaran juga? Media yang saya gunakan yang pertama adalah video pembelajaran. Di anak itu kan ada dua tipe materi belajar. Nah, yang pertama anak menggunakan video, nanti akan mencari sendiri video, saya fasilitasi HP. Kemudian untuk auditori anak-anak nanti mencari di internet kita teks. Nah, berarti termasuk untuk HP-nya sendiri dari ibu sendiri, anak tidak membawa, berarti memang semuanya difasilitasi oleh guru gitu. Oke, baik Bu Ica. Nah, kira-kira kapan ini Bu Ica kita dapat observasi di kelas? Untuk observasi rencana saya akan melaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024. Saya tekankan lagi bahwa kita akan melakukan observasi atau saya akan masuk ke kelas Bu Ica pada hari Kamis tanggal 22 Februari tahun 2024. Baik Bu Ica, nanti silahkan dipersiapkan
kembali, mungkin ada yang masih kurang begitu Bu Ica, dan semoga nanti saat pembelajaran, saat observasi berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu Ica, sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih juga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Ica? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih semangat ya walaupun sudah siang. Iya, Oke. Baik Bu Ica, kemarin kan kita sudah melakukan observasi di kelas 2, di kelasnya Bu Ica gitu ya. Nah, sebelumnya kita juga sudah melakukan pra observasi ya Bu Ica. Nah, hari ini kita bertemu untuk melakukan pasca observasi ini, di mana tujuannya adalah untuk mengevaluasi dan untuk merefleksi, jadi merefleksi diri tentang kemarin pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan di kelas. Jadi bagaimana perasaan Ibu saat pembelajaran dan sekaligus diobservasi? Yang pertama pasti dengan tapi senang Bu. Senang karena dengan adanya observasi saya jadi tahu kekurangan serta kelebihan saya. Kemudian saya juga bisa meminta masukan kepada teman sejawat mengenai pembelajaran yang telah saya lakukan. Oke, bisa minta tolong diulas kembali apa sih tujuan pembelajaran Ibu kemarin itu, kemudian area apa saja yang ingin atau hendak dicapai oleh Ibu? Untuk tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, siswa dapat menyebutkan macam-macam hari raya agama yang ada di Indonesia. Kemudian siswa juga dapat mengemukakan sikap mengenai perbedaan agama yang ada di Indonesia. Untuk pengetahuannya yaitu siswa dapat menyebutkan mengenai hari raya yang ada di Indonesia, agama yang ada di Indonesia. Kemudian siswa juga dapat mengemukakan pendapatnya mengenai sikap jika ada perbedaan agama di Indonesia. Kemudian untuk keterampilannya serta sikapnya, siswa dapat melaksanakan presentasi dengan percaya diri. Kemudian siswa juga dapat menghormati hak dan kesempatan orang lain. Dan untuk dilihat dari segi gurunya, guru dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Lalu menurut Bu Ica itu apakah pembelajarannya sudah dilakukan oleh Bu Ica itu sudah baik, atau ada mungkin ada kelebihan dan kekurangannya apa saja? Kalau menurut saya dalam melaksanakan pembelajaran masih kurang maksimal Ibu, karena masih perlu belajar mengenai pengelolaan kelas serta bagaimana pembelajaran berdiferensiasi yang baik. Untuk kelebihannya dari segi siswa, anak-anak sudah mampu melaksanakan atau mengerjakan tugas dengan baik sesuai dengan waktu yang ditentukan. Kemudian untuk kelebihannya, guru dapat memfasilitasi siswa untuk menemukan jawabannya. Untuk kekurangannya, siswa itu masih kurang fokus dalam mengikuti pembelajaran. Kalau untuk kekurangan guru tadi, pengelolaan kelasnya masih kurang, pengetahuan dalam diferensiasi mungkin juga masih kurang. Jika di rating atau di skala ini dari 1 sampai 10 menurut Bu Ica sudah sampai di angka mana ini, dan mengapa Ibu memilih angka itu? Menurut saya mungkin sekitar 7,5 sampai 8 ya, karena saya menyadari masih perlu banyak belajar mengenai pengelolaan kelas, terutama di kelas 2 ini kan memang anak beragam sekali Bu. Jadi masih perlu pengetahuan dan keterampilan pengelolaan kelas. Kemudian berdiferensiasi juga saya masih perlu belajar banyak lagi. Nah, Ibu tadi sudah mengutarakan apa kelebihan, kekurangan, kemudian rating atau skala yang sudah menurut Ibu sudah dicapai. Kemudian apa sih hal apa yang ingin Ibu tingkatkan dari yang sudah kemarin dilaksanakan? Yang ingin saya tingkatkan adalah yaitulah kembali lagi ke kemampuan pengelolaan kelasnya. Mungkin nanti saya bisa minta masukan dari guru-guru, dari kepala sekolah. Kemudian saya akan belajar mengenai bagaimana melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang baik, yang sesuai dengan
kebutuhan dari siswa tersebut. Rencananya untuk dapat mengcover kebutuhan murid itu apa? Mungkin saya akan lebih mengidentifikasi lagi kira-kira si A itu membutuhkan apa, mungkin bisa dengan observasi atau mungkin wawancara, bisa juga dengan angket. Untuk terkait waktunya itu bagaimana? Ibu akan melaksanakan apa tadi, pembelajaran diferensiasi mungkin yang berkaitan dengan KSI juga, kemudian untuk pelaksanaannya juga bagaimana? Mungkin 1 bulan bisa dilaksanakan 2 kali Ibu. Untuk persiapannya kan supaya lebih matang lagi. Kemudian cara-caranya yaitu yang pertama saya mungkin bisa minta masukan dulu dari kepala sekolah ataupun rekan guru, kemudian mengidentifikasi lagi kemampuan siswa atau kebutuhan siswanya, membuat modul ajarnya disesuaikan, dan mungkin nanti bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan materi KSI itu. Sekarang komitmen Ica untuk pembelajaran di kelas itu bagaimana? Komitmennya mungkin kedepannya saya akan melaksanakan pembelajaran yang dapat menampung perbedaan kemampuan siswa atau kebutuhan siswa, atau bisa disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi, dengan di dalamnya itu ada KSI. Bagus sekali Bu Ica. Ya, karena dengan pembelajaran berdiferensi yang memuat KSE itu juga kita dapat mengcover kebutuhan siswa ya yang beragam, kemudian juga siswa juga nanti akan mempunyai karakter yang baik gitu ya. Nah, tadi kan Ibu sudah ingin meningkatkan dalam pengelolaan kelas, kemudian pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasinya itu. Untuk aktivitas pengembangannya apa saja? Yang pertama tadi kan satu-satu dulu ya. Yang pertama untuk pembelajaran diferensiasinya dulu. Yang pertama yaitu mengidentifikasi kebutuhan dari siswanya. Ya tadi sudah disebutkan ya caranya dengan observasi gitu ya. Nah tujuannya itu untuk apa? Tujuan utamanya, tujuan yang hendak dicapai dari pembelajaran diferensiasi itu sendiri, agar nanti sebagai acuan untuk membuat rancangan pembelajaran yang pastinya berdiferensiasi juga. Nah, tadi kan untuk rate atau skalanya itu antara 7 atau 8. Nah, besok itu atau nanti itu karena ini kan kemarin sudah nanti yang untuk pembelajaran diferensiasi selanjutnya itu ukuran keberhasilannya itu berapa persen? Mungkin sekitar 82 atau 83 gitu. Setidaknya ada peningkat ya, karena kita juga butuh proses gitu. Kemudian apa sih Ibu itu butuh dukungan dari siapa saja atau mungkin apa saja gitu? Yang jelas untuk dapat mengidentifikasi kemampuan peserta didik, yang pertama saya butuh dukungan dari siswanya sendiri. Nanti bagaimana mereka bisa terbuka dengan saya. Kemudian saya juga perlu dukungan dari kepala sekolah serta rekan guru, dan mungkin bisa tambahan dari komunikasi dengan wali siswa melalui WA atau bisa. Kemudian tadi kan yang pertama tuh pembelajaran diferensi, kemudian yang kedua apa itu? Pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas, kemudian tujuannya apa saja? Pengelolaan kelas agar guru nanti dapat membuat modul pembelajaran yang sesuai dengan karakter siswa. Kalau misalkan nanti kita pembelajarannya sesuai dengan karakter, diharapkan nanti siswa itu dapat lebih fokus lagi. Misalnya si A itu nanti belajar bagaimana, mungkin kurang fokus atau kurang bisa dikelola karena dia kurang tertarik dalam pembelajaran, mungkin bisa sedikit. Untuk tingkat keberhasilannya
kalau untuk pengelolaan kelas ini? Mungkin yang mirip 85 mungkin. Oh, ini, karena kelas 2 itu dan kelas ibu memang saya lihat apa ya, luar biasa aktif anaknya. Oke. Untuk pendukungnya dibutuhkan apa sih? Pendukungnya nanti modul ajar. Aduh, ajar yang bagaimana? Yang sesuai dengan tadi berdiferensiasi kemampuan serta kebutuhan siswanya. Untuk jangka waktunya yang kira-kira yang dibutuhkan dalam membuat modul ajar tersebut atau ya untuk membuat modul kemudian untuk mengimplementasikannya juga mungkin sekitar 2 minggu. Ya, 1 bulan 2 kali. Ya, karena target ibu memang dua kali dalam 1 bulan gitu. Karena memang bapak ibu guru juga sibuk sekali gitu. Dan itu tadi saya tekankan lagi ya ibu. Tadi ibu ingin mengembangkan pada pembelajaran diferensiasi juga yang kedua pengelolaan kelas, pengelolaan siswa gitu. Semoga target-target ibu dan tercapai, tidak hanya target Bu, tapi melampaui target. Mohon bantuannya juga. Kita teman-teman ibu dan teman-teman juga pasti masih berproses begitu, saya juga masih berproses, kita belajar bersama-sama lagi. Terima kasih Bu Ica mengganggu waktunya. Mungkin lain kali kita bisa berbincang-bincang lagi, tidak hanya dengan Bu Ica tapi dengan teman-teman yang lain. Terima kasih Bu Ica. Selamat siang. Assalamualaikum.